Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasul, katakan kepadaku tentang Islam dengan satu ungkapan yang tidak akan pernah aku tanyakan siapapun selain engkau. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jawami'ul kalim, bisa merangkai kata singkat padat, beliau mengatakan cukup pendek, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini pendek tapi berat untuk istiqomah. Ketika bertanya tentang Islam, Islam itu berkaitan dengan akidah dan syariah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menafsirkan istiqomah di sini adalah senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas di dalam ibadah kepadanya. Adapun istiqomah itu sendiri kalau kita terjemahkan bisa ajek, terus menerus, bisa juga lurus seperti siratal mustaqim, jalan yang lurus, artinya tidak bengkok. Itu istiqomah. Dan istiqomah ini memang tidak mudah. Oleh karenanya dalam surat Fusilat ayat 6 Allah berfirman, fastaqim kama umirta fastaghfir lahu. Dan luruslah, istiqomahlah atas apa yang kamu diperintahkan dan mohonlah ampun. Artinya apa? Seringkali ketika kita istiqomah menuju level yang paling sempurna, ini senantiasa ada gangguan. Makanya kita diperintahkan untuk banyak istighfar. Bagaimana kita bisa istiqomah? Itu ada hal-hal yang atau sarana yang menjadikan kita bisa istiqomah di dalam ibadah. Yang pertama adalah ilmu yang benar dan pemahaman yang benar. Harus ilmunya dulu dikuasai dan paham betul dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ikhlas.
Dari kita bisa istiqomah dalam berbuat sesuatu, beribadah kepada Allah apabila itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah muhasabah, senantiasa menghitung amal kita. Senantiasa terus kita hitung-hitung, hari ini rugi apa untung. Kemudian berikutnya adalah tawazun, ini penting, keseimbangan. Mana hak pribadi, mana hak Allah Subhanahu wa taala, mana hak keluarga, itu semuanya harus diberikan sesuai porsinya agar kita bisa istiqomah. Terkadang orang karena tidak tawazun, hak Allah terlalu banyak sehingga meninggalkan hak keluarganya. Hak keluarganya terlalu banyak, hak Allah ditinggalkan. Itu tidak akan bisa istiqomah. Kemudian yang keenam adalah saling tolong menolong, saling kerjasama. Jadi ketika dapat amanah itu kerjasama, jangan dikerjakan sendiri akhirnya merasa berat dan kemudian kapok, tidak dilaksanakan lagi itu. Yang terakhir adalah mengetahui, memahami fadilah, keutamaan istiqomah. Dan yang istiqomah ini apa? Yang pertama, yang istiqomah ini adalah hati, qalb. Tapi biasanya qalb itu diterjemahkan jantung. Kalau hati, yang kita sebut hati itu adalah kabid. Dan organ tubuh manusia yang paling sensitif itu adalah jantung. Sehingga ada alat pendeteksi kebohongan, karena ketika jantung ini tugasnya adalah memumpah darah, dan ketika kita ingin merubah file yang tidak menjadi iya atau iya menjadi tidak, itu butuh pumpaan darah yang lebih keras sehingga detak jantung berubah. Itu al-qalb yang Nabi mengatakan, fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi hati atau jantung ini adalah merupakan panglima, dan semua organ tubuh kita ini adalah tentaranya. Kalau panglimanya salah, kata Nabi, idza saluhat, kalau dia baik, semua baik. Dan kebaikan jantung ini ada kaitannya dengan apa yang kita konsumsi. Sehingga ada peneliti Eropa mengatakan, kalau kalian membiasakan memakan makanan halal, kalian akan menjadi muslim. Maka tidak heran kalau sebentar lagi di Rusia akan diresmikan masjid terbesar di Eropa, karena orang memeluk agama Islam itu tidak bisa dibendung lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini penting untuk menjaga hati. Setelah hati, yang kita jaga adalah lisan. Imam Tirmidzi dalam hadis hasan sahih, beliau meriwayatkan ada seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang engkau takutkan menimpa diriku? Nabi kemudian menarik lidah beliau yang terhormat sambil menunjukkan ini. Dalam Musnad Imam Ahmad, beliau meriwayatkan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh, wa la yastaqimu al-qalb hatta yastaqima al-lisan. Tidaklah lurus atau istiqomah iman seseorang sehingga hatinya lurus, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lidahnya lurus. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis mauquf maupun marfu', beliau mengatakan bahwa setiap hari idza asbaha, kalau setiap hari setiap kita ini
Setiap organ tubuh mengingatkan hatinya, ittaqillaha fina, takutlah kepada Allah untuk menjaga kami. Karena kalau kamu baik, maka kita semua jadi baik. Kalau kamu buruk, maka kita semua jadi buruk. Jadi kalau hatinya itu sudah jelek, maka yang muncul perkataan-perkataan jelek, pikiran-pikiran ngeres, tangan inginnya mencari yang haram dan lain sebagainya. Itu karena idza saluhat saluhal jasadu kullu. Dan ini bisa kita jaga minimal mulai dengan makanan kita. Sehingga yang muncul ketika kita makan yang halal-halal itu, yang thayyib, yang muncul itu adalah energi yang baik, bukan energi yang negatif. Masyal muslimin rahimakumullah. Adapun keutamaannya apa? Allah menyebutkan dalam surat Fussilat ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman hampir mirip, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang beriman kemudian mereka istiqomah, innalladzina qalu rabbunallah, mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian ia istiqomah, maka malaikat itu turun kepadanya untuk menjaganya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, untuk menjaga supaya ya Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih, baik dalam kehidupan dunia maupun menghadapi sakaratul maut maupun ketika di alam di padang mahsyar. Masyal muslimin rahimakumullah. Pada umumnya orang ketika mau meninggal itu paling tidak mengalami 3 kegelisahan. Gelisah yang pertama adalah kegelisahan karena ia akan meninggalkan keluarganya yang dicintainya, pasti gelisah. Yang kedua adalah meninggalkan hartanya, apalagi kalau meninggalkan cicilan. Belum mau meninggal saja setiap mau jatuh tempo gelisah, apalagi mau meninggal. Makanya di sini jangan mudah kita memenuhi keinginan, tapi penuhilah kebutuhan. Seringkali kita itu memenuhi hajat kita yang ingin tapi nggak butuh, sehingga hidup kita susah. Setiap mau jatuh tempo alhamdulillah sudah masuk ke rekening, tapi langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena langsung ditransfer habis. Siapa yang nyuruh? Susah hidup itu akhirnya karena mementingkan keinginan bukan kebutuhan. Ini kemudian kegelisahan yang ketiga adalah kegelisahan menghadapi pertanyaan alam kubur. Dan ingat bahwa pertanyaan alam kubur itu sesungguhnya yang ditanyakan bukan materi-materi yang kita dapat di S1, S2, S3, tapi materi yang ditanyakan itu materi TK. Man rabbuka, madinuka, manabiuka, itu yang ditanyakan. Dan yang bisa jawab yang istiqomah, yang ketika masa hidupnya itu istiqomah, ini yang bisa jawab. Meskipun tidak di BCI atau mungkin ketika dikubur itu diberi HP dan di SMS misalnya jawabannya, nggak usah seperti itu. Yang penting istiqomah, ini adalah fadilah istiqomah. Dan apabila kita istiqomah di dalam ibadah, misalnya kita istiqomah melaksanakan sholat jamaah, dan suatu saat kita kemudian udzur tidak bisa jamaah, itu keuntungannya Allah akan mencatat kita dapat nilai salat jamaah karena keistiqomahan kita. Sebagaimana ketika Rasul SAW bersama sahabat
pulang dari medan perang, beliau mengatakan bahwa ada sekelompok sahabat, mereka menyertai kita dalam pahala saat kita menaik bukit, turun lembah, mereka menyamai kita padahal mereka ada di Madinah. Mereka tertahan karena udzur. Dan ini karena udzur ini, dan dia istiqomah biasa melaksanakan ketaatan meskipun tidak bisa melaksanakan, tetap oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nilai biasa yang biasa ia lakukan. Kemudian terakhir, ahamiyahnya, keutamaannya atau pentingnya istiqomah ini, Nabi SAW pernah ditanya oleh Ibnu Abbas di saat, ya Rasulullah, kenapa ubanmu semakin banyak? Kata Nabi, thayyabatni Hud wa ikhwatuh. Yang membuat aku beruban ini adalah surat Hud dan teman-temannya. Di ayat yang mana? Ternyata di ayat fastaqim kama umirta wa man taba alaika wala tadghaw. Dan istiqomahlah apa yang kalian diutus, apa yang kalian diperintahkan, dan bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan jangan melampaui batas. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam ketaatan, bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.